Halo, apa kabar anak-anak? Luar biasa, puji Tuhan, tetap semangat, siap belajar, yes! Halo anak-anak, masih sehat? Masih semangat? Ibu harapkan supaya anak-anak tetap semangat untuk belajar, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan juga jangan lupa beristirahat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Namun sebelumnya Ibu mengajak kita untuk membuka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu, karena atas kasih-Mu yang besar Engkau menghimpun kami pada hari ini untuk belajar. Hari ini kami akan belajar tentang Engkau yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semoga kami dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah pembelajaran ini anak-anak dapat menceritakan kembali kisah Yesus mengunjungi rumah Zakheus. Yang kedua, menjelaskan maksud Yesus mengunjungi rumah Zakheus. Yang ketiga, makna atau isi pesan Allah memanggil orang berdosa bagi hidup kita. Anak-anak, Ibu akan bercerita tentang kisah Yesus memanggil Zakheus yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus melintasi kota Yeriko dan berjalan terus, di situ ada seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya yang bernama Zakheus. Zakheus ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Namun karena badannya pendek dan gemuk, ia tidak bisa melihat Yesus di antara kerumunan orang banyak. Ia berlari mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus tiba di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata kepada Zakheus, "Hai Zakheus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dari atas pohon dan menemui Yesus dengan sukacita. Tetapi orang-orang banyak yang melihat Yesus, mereka bersungut-sungut dan mengatakan bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang ini, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus mengatakan, hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengapa orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan Zakheus? Karena mereka menganggap Zakheus itu adalah orang yang tukang korupsi. Bahwa Zakheus itu bersekongkol dengan orang-orang Romawi dan memberikan beban pajak yang berat kepada orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak mau bergaul dengan Zakheus. Baik anak-anak, di sekitar kita juga masih ada orang yang berbuat seperti orang Yahudi.
Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa, seperti orang yang baru keluar dari penjara, orang yang menderita penyakit tertentu, dan orang yang mengkhianati orang lain. Mereka takut kalau bergaul dengan orang seperti itu, mereka akan diasingkan juga seperti itu. Baik anak-anak, Zakheus bertobat bukan karena dia takut mau mendapat hukuman dari Yesus. Tapi Zakheus bertobat karena ia ingin berjumpa dengan Yesus. Dan wujud pertobatannya adalah ia mau membagikan setengah dari miliknya, dan juga ia mau mengembalikan apa yang telah ia peras dari seseorang. Sikap Yesus terhadap orang berdosa berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya dan orang-orang Yahudi dahulu. Karena Yesus datang ingin mencari dan menyelamatkan yang hilang. Namun apa yang harus kita lakukan untuk kembali kepada Yesus? Kita juga sekiranya berusaha seperti Zakheus. Setelah berdosa, kita berusaha mencari Yesus dan kembali kepada Yesus. Jangan sampai kita tetap tinggal dalam keadaan kita yang berdosa. Misalnya kita sudah tidak mau bergaul dengan orang yang berdosa, tapi kita harus bergaul dengan mereka. Bergaul bukan berarti kita juga turut berdosa seperti mereka, tapi kita berusaha untuk membawa orang-orang itu kembali ke jalan yang benar. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Namun ibu guru mengharapkan agar anak-anak yang sifatnya, tingkah lakunya baik tetap mempertahankan sifat itu. Dan anak-anak yang sering nakal di kelas atau di rumah berusaha untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan juga bagi anak-anak yang baik, jangan menjauhi anak-anak yang nakal, tetapi bergaul dengan anak-anak yang nakal atau teman-teman yang nakal, agar mereka bisa kembali kepada jalan yang benar melalui tingkah laku kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Baik, sebelum kita menutup pertemuan ini, Ibu mengajak kita untuk melakukan gerakan tepuk Zakheus. Baik, kita mulai. Tepuk Zakheus. Lari-lari, panjat pohon, lihat Yesus, turun deh. Anak-anak, kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengajarkan kami akan hal mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kuatkan kami agar kami sanggup melakukan tugas ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.